Menjelang bulan Ramadan, Departemen Informasi Pemerintahan di Gaza melaporkan bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF telah sepenuhnya menghancurkan atau merusak lebih dari 500 masjid di jalur Gaza sejak pecahnya perang. Masjid yang telah hancur di Gaza tersebut terdiri dari 217 masjid hancur sepenuhnya dan 284 hancur sebagian. Selain itu, 3 gereja di jalur Gaza juga diserang dan dihancurkan. Departemen tersebut juga melaporkan bahwa selama 150 hari perang di jalur Gaza, tentara Israel telah menghancurkan 163 gedung pemerintahan di wilayah tersebut. Mungkinkah Zionis Yahudi ditumpas sebelum Ramadan? Apa reaksi umat atas pernyataan Menteri Israel yang serukan bulan suci Ramadan dihapus? Apa solusi real atas invasi Zionis ke jalur Gaza? Dan bagaimana wujud ketakwaan kolektif umat merespon krisis multidimensi saat ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Forum Tabun Center Kiai Abu Inas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Kiai? Alhamdulillah. Semoga jenengan dan para pemirsa semuanya juga dalam keadaan baik, sehat. Amin, Pak Kiai. Dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita di Gaza sana ya, Pak Kiai. Iya. Amin, amin, amin ya Rabb. Dan ini Pak Kiai memasuki detik-detik bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang mana seharusnya Ramadan ini adalah bulan istimewa, tapi nyatanya Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu menyerukan untuk menghapus bulan Ramadan dan mengabaikan ketegangan di tepi barat serta Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Mungkinkah Zionis Yahudi ini ditumpas sebelum Ramadan, pakai? Apa reaksi umat atas pernyataan Menteri Israel yang serukan bulan suci Ramadan dihapuskan, pakai? Iya. Em, Kalau kita bicara soal kemungkinan, ya, mungkinkah apa namanya kezaliman Zionis Israel di Gaza itu bisa diakhiri, bisa ditumpas? Jawabannya sangat mungkin, sangat mungkin. Akan tetapi itu sangat tergantung pada apa goodwill ya, keinginan baik dari para pemimpin umat yang ada di sekitar Gaza. Entah itu dari Mesir, entah itu dari Jordan, entah itu dari apa namanya dari Lebanon dan negeri-negeri lain yang mengitarinya, yang secara geografis itu memang jauh lebih dekat dibandingkan kita. Nah, sayangnya para pemimpin-pemimpin umat yang ada di negeri-negeri tersebut di sekitar Palestina itu semuanya tersandera oleh apa satu pemikiran asobiyah, satu pemikiran berbasis konsep nasionalistik yang itu telah disuntikkan oleh para penjajah khususnya Inggris di dunia Islam khususnya di Timur Tengah. Nah, ini menjadi penghalang utama. Namun sebetulnya terlepas dari um, apa halangan yang sifatnya nasionalistik itu atau nation state ini, seharusnya pemimpin-pemimpin Islam yang ada di sekitar wilayah Palestina itu terketuk hatinya memanfaatkan momentum ketakwaan ini untuk membela saudaranya di Palestina. Nah, ini dari sisi goodwill ya, keinginan baik yang mudah-mudahan ya ada satu mukjizat ya yang bisa membuka hal itu sehingga mereka tersadar. Itu yang pertama dari sisi goodwill. Kemudian dari sisi yang lainnya, secara hitung-hitungan militer itu sebetulnya kekuatan kaum muslimin di sekitar Palestina um, sebetulnya mempunyai kekuatan lah, baik dari sisi personilnya maupun dari sisi alutsistanya. Ini sangat memungkinkan. Hanya saja
ini memang tergantung pada komando. Sayangnya komando yang ada di tangan para pemimpin-pemimpin itu tidak kunjung diberikan. Sebetulnya kita yakin pasukan-pasukan kaum muslimin ya ini em, mereka sangat menunggu-nunggu adanya komando ini. Begitu komando diberikan, saya yakin mereka akan gegap gempita dan bersegera menolong saudaranya yang ada di Palestina itu dari kekejaman Zionis Israel. Jadi dua hal itu menjadi kunci, di mana kunci utamanya itu sebetulnya ada di goodwill ya, keinginan baik dari para penguasa itu. Baik, pakai. Jadi bisa dikatakan dua faktor tadilah solusi real mengakhiri invasi Zionis di Jalur Gaza. Adakah solusi yang lebih konkret lainnya atau lebih praktis lainnya, pakai? Sangat sangat mungkin gitu ya, sangat sangat mungkin ada solusi lain yang lebih praktis ya ini ya apa ya em, entitas entitas kaum muslimin yang ada di sekitar di sekitar Gaza, entah itu di Mesir, entah itu di Lebanon, entah itu di Jordan, em, bahkan mungkin di Iran ya. Ini entitas-entitas Muslim yang ada di situ melakukan seruan yang lebih nyata agar penguasa-penguasa di tempat mereka berada itu betul-betul mengirimkan menyerukan jihad fisabilillah untuk menghilangkan kezalimannya Israel ini. Ini langkah yang lebih real dan ini sifatnya langkah politis menyeru pemimpin mereka untuk segera menolong saudara di Palestina. Nah, sedangkan langkah-langkah real yang lainnya ini sifatnya hanya hanya mengobati ibarat orang sakit itu hanya mengobati mengatasi gejalanya, yakni yang berupa bantuan-bantuan kemanusiaan itu. Bantuan-bantuan kemanusiaan itu amat sangat dibutuhkan. Sebagian saudara-saudara kita, alhamdulillah ya, kita pun juga terlibat ya, walaupun dalam 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 nominal yang mungkin sangat terbatas, tapi jika itu dilakukan secara masif itu sangat-sangat berguna bagi saudara kita di Palestina. Tapi tetap bantuan-bantuan kemanusiaan itu tidak menyelesaikan persoalan utama. Karena persoalan utama di Palestina adalah keberadaan Zionis Israel yang menjajah dan bersikap dolim sudah di luar batas peri kemanusiaan. Dan itu hanya bisa diatasi dengan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa muslim di sekitar Gaza yang mereka itu sebetulnya fardu ain. Sedangkan kita-kita yang jauh-jauh ini kan ya sebetulnya fardu kifayah. Nah ini langkah praktis secara politis menyeru pemimpinnya untuk segera mengirimkan pasukan ke sana. Kalau ini menjadi satu kekuatan yang punya daya dorong, daya dobrak yang keras, artinya umat di negeri itu, di Mesir, di Jordan, di Lebanon, itu betul-betul menyeru pemimpinnya untuk mengirim pasukan ke sana. Biiznillah, insya Allah itu sebetulnya bisa dilakukan. Ya, Masya Allah, pakai. Dan kita juga ketahui bersama masuki Ramadan kali ini tentu berharap puasa kali ini benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki pada diri setiap muslim. Lalu bagaimana wujud ketakwaan kolektif untuk merespon krisis multidimensi saat ini, pakai? Iya. Jadi memang begini ya, ada tiga pilar ketakwaan ya. Ketakwaan individu, ketakwaan masyarakat, dan ketakwaan negara. Nah, memang kita masih prihatin ya, narasi-narasi dakwah itu selama ini banyak terfokus pada membangun ketakwaan individu. Ya, bagaimana
apa namanya, seseorang itu memiliki sifat-sifat ketakwaan, memiliki akhlakul karimah, kemudian sadar akan kewajibannya, kemudian apa namanya, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Ini selama ini kalau kita amati narasi-narasi dakwah yang dilakukan oleh para kiai, para dai, terutama yang figur publik, itu lebih fokus ke situ. Padahal ya, ada pilar kedua yakni ketakwaan masyarakat. Nah, em, salah satu misal misalkan di dalam Al-Quran itu ada salah satu firman Allah yang ya di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk-penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka pasti kata Allah akan kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Namun demikian kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah, yang dengan itu kemudian Allah menimpakan siksa kepada mereka akibat perbuatan mereka ini. Nah, ayat ini sebetulnya menyuruh masyarakat secara kolektif itu untuk beriman dan bertakwa. Nah, kemudian ini kalau kita ingat ajaran-ajaran Islam yang itu membawa dampak kepada masyarakat secara sosial, ya, secara sosial. Selama ini narasi-narasi dakwah itu misalkan menganjurkan infak, sodako dan sebagainya, yaitu salah satu instrumen untuk apa menjaga ketahanan dan kekuatan sosial kaum muslimin. Tapi coba bayangkan, ketika misalkan apa namanya um, agama ini memerintahkan agar apa namanya tentang konsep kepemilikan, ya, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, kemudian ada kepemilikan negara. Ketika ajaran ini diterapkan, misalkan ya diterapkan, maka dampaknya itu akan membawa kesejahteraan bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada orang-orang non-Islam yang ada di dalam perlindungan Islam. Itu tentang ajaran Islam tentang konsep kepemilikan. Bagaimana dengan perintah Islam untuk menerapkan hudud, menerapkan sanksi, ya, sanksi terhadap pencurian, sanksi terhadap perzinahan, sanksi terhadap pembunuhan. Nah ini kan saat ini kan belum bisa diterapkan. Karena ini belum diterapkan, yang diseru adalah masyarakat dan negara. Karena ini belum bisa diterapkan, akhirnya apa? Masya Allah, kita sangat prihatin, banyak sekali terjadi kasus-kasus di tengah masyarakat kita itu. Misalkan hanya gara-gara cintanya ditolak itu seorang remaja membunuh keluarga pacarnya dan juga pacarnya ini. Bagaimana ini? Satu keluarga dihabisi oleh seorang remaja tanggung gitu hanya karena masalah cinta. Itu tidak akan terjadi kalau konsep tentang apa sistem pergaulan Islam itu betul-betul diterapkan. Konsep tentang larangan kholwat itu diterapkan. Nah ini kan bukan hanya tanggung jawab individu, ini adalah tanggung jawab masyarakat dan negara. Misalkan lagi, ajaran Islam itu melarang riba. Nah, coba individu-individu mungkin bisa, ya, individu-individu tertentu bisa bisa menghindarkan diri dari riba. Tapi ketika riba itu masih dilegalkan oleh sistem yang ada, maka individu betapapun kuatnya individu-individu itu menghindarkan diri dari riba, tapi secara mayoritas semuanya terjerat riba. Hanya individu tertentu yang mampu. Nah, maka larangan terhadap riba itu
hanya bisa diterapkan oleh. Nah, inilah ketakwaan kolektif yang harus dimiliki oleh masyarakat dan negara, di mana makna ketakwaan itu sendiri adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh agama, karena itu membawa dampak dosa dan fasad atau kerusakan bagi masyarakat. Sekaligus pada saat yang sama juga harus disertai dorongan yang kuat untuk melaksanakan apa yang diperintah. Itulah dia hakikat takwa secara kolektif. Kalau ini bisa diterapkan, maka jangkauan keberkahannya itu jauh lebih luas dibandingkan ajaran-ajaran Islam pada ranah atau pada aspek ketakwaan individu. Seseorang yang tertib sholatnya misalnya, maka yang merasakan fadilah, keberkahan, barokah daripada sholat yang ia kerjakan itu ya hanya diri. Tapi ketika sistem kepemilikan berdasarkan konsepsi Islami itu diterapkan, maka keberkahannya dirasakan seluruhnya. Bahaya yang tersembunyi di balik riba, di mana ada sekitar 70 atau 73 pintu dosa. Dan dosa terkecil dari riba itu bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Masya Allah, berarti ini kan dosa dan fasad. Maka keterhindaran masyarakat dari dosa dan fasad akibat riba itu hanya bisa dicegah oleh seorang penguasa, yakni dengan shutdown, mencabut legalitas riba di wilayah kekuasaan. Kalau ini bisa diterapkan, maka keberkahannya itu akan dirasakan oleh seluruh negeri. Jadi makanya dalam ada satu makalah yang sumbernya sendiri saya masih mencari-cari, tapi bagus sekali makalah ini. Ini menyetarakan begini. Al-haya'u ahsan walakin linisai ahsan. Malu itu baik. Apalah lagi kalau malu itu dimiliki oleh para wanita. Nah, al-adlu ahsan. Adil itu baik. Walakin lil hakimi ahsan. Akan tetapi adil itu akan jauh lebih baik lagi jika dimiliki oleh para penguasa. Karena begitu penguasa itu bersikap adil, artinya itu menerapkan syariat Islam, maka keberkahan, kemaslahatan, fadilah dari sikap adilnya itu tidak hanya menyelamatkan dirinya dari kemurkaan Allah, tapi keberkahannya akan dirasakan oleh seluruhnya. Nah, saat ini sudah waktunya para kiai, para ustadz itu menambah narasi dakwahnya itu yang semula lebih banyak porsinya, prosentasenya membahas ketakwaan individu, sekarang harus ditambah dengan narasi-narasi untuk membangun ketakwaan-ketakwaan kolektif dengan mengintrodusir kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat ajaran-ajaran Islam yang bisa membangkitkan ketakwaan individu dan ketakwaan negara. Demikian, Mas. Baik, Masya Allah, Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.